Halo Sobat Biru Hitam, berjumpa kembali dengan saya Angga Permana di Labs Corner News FMIPA Universitas Indonesia. Media informasi yang memberitakan hal-hal menarik seputar perkembangan sains, riset, dan inovasi. Menemani Anda pada pekan ini, redaksi Labs Corner News FMIPA UI menyajikan beberapa tajuk berita penting untuk Anda. Untuk selanjutnya kita mulai dari berita yang pertama. Pada hari Minggu 10 Oktober 2021, awan mendung kembali menggelayut di langit FMIPA Universitas Indonesia karena berpulangnya Doktoranda Suwarsi Utama MSI. Tepat pada hari Minggu 10 Oktober 2021, Doktoranda Suwarsi Utama MSI berpulang pada usianya yang ke-66 tahun. Beliau adalah dosen Purnabakti yang mengabdi pada Departemen Matematika FMIPA Universitas Indonesia dan dikenal sebagai dosen yang keibuan. Segenap sivitas dan keluarga besar FMIPA Universitas Indonesia turut merasakan duka yang mendalam. Semoga beliau mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan yang Maha Pengasih. Dari berita duka, kita beralih pada berita prestasi. Sederet gelar juara berhasil didapatkan oleh mahasiswa FMIPA UI melalui berbagai lomba dan inovasi. Prestasi pertama berhasil ditorehkan oleh Alvin Subakti, Matematika 2017, dan Maxwell Thompson, Statistika 2019, yang berhasil memperoleh gelar juara ketiga dalam ajang Data Analysis Competition DAC 2021 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Statistika Himasta, Institut Teknologi 10 November. Keduanya berhasil mengungguli lebih dari 200 tim lainnya yang tidak hanya berasal dari Indonesia, melainkan pula dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Mengingat kompetisi tersebut berskala regional, ide yang mereka gagas dalam perlombaan tersebut adalah mengembangkan suatu model prediksi atau forecasting menggunakan tree based model, yaitu random forest, untuk memprediksi harga saham suatu perusahaan. Selanjutnya prestasi diukir oleh 3 mahasiswa FMIPA UI, yaitu Dilan Arlen Tunggatama, Aktuaria 2020, Arundhati Nasya Eka Putri, Matematika 2020, dan Deva Fitrianti Rahayu, Geofisika 2020, yang berhasil meraih juara 1 pada ajang Business Plan Competition yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Ide yang diusung dalam kompetisi tersebut ialah membangun startup yang memungkinkan pasien COVID mendapatkan hunian sementara sebagai tempat untuk isolasi mandiri. Selain itu, inovasi ini memberikan peluang bisnis di bidang properti bagi para pemilik hunian kosong namun layak pakai, untuk disewakan sebagai hunian isoman bagi pasien COVID-19. Inovasi yang diberikan nama Rabu atau Rawat Sampai Sembuh ini merupakan aplikasi yang diinisiasi atas terjadinya lonjakan kasus COVID-19 beberapa waktu lalu. Wah, benar-benar membanggakan ya jiwa-jiwa tangguh dari FMIPA UI. Ingat ya, sains itu harus ada terobosan, inovasi, dan memberi solusi bagi masyarakat. Jadi, mari terus bersemangat dalam riset dan inovasi. Sobat Biru Hitam, khususnya yang bergelut di dunia biologi, siapa yang tak kenal dengan Profesor Dr. Djatna Supriyatna, MSc? Seorang ilmuwan yang begitu mencintai dunia konservasi dan keanekaragaman hayati. Berkiprah lebih dari 40 tahun,
Dr. Jatna Supriyatna, MSc, memfokuskan segala riset dan pengabdiannya pada dunia konservasi dan keanekaragaman hayati. Hal ini menjadikan tulisan maupun pandangan-pandangan beliau hampir selalu dijadikan rujuk, bahkan landasan pembuatan kebijakan pemerintah. Tepat pada tanggal 01 Oktober 2021, beliau dinyatakan purna tugas. Namun, segala pemikiran beliau akan terus menginspirasi dan melintasi generasi. Saya akan memberikan ulasan mengenai pentingnya biologi konservasi, memberikan solusi untuk pelestarian alam, dan pengembangan wisata hidupan liar. Bapak Ibu sekalian, sebagai cabang ilmu muda, biologi konservasi didasarkan atas hasil integrasi dan sintesis dari banyak sekali ilmu dasar seperti biologi, genetika, evolusi, geografi, dan disiplin lain yang termasuk juga disiplin-disiplin ilmu terapan. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali pakar dalam bidang berbagai disiplin ilmu ini agak kesulitan dalam mengelola sumber daya alam karena memang kita tidak banyak tahu, khususnya hutan-hutan dan juga ekosistem di negara tropis. Bapak Ibu sekalian, wadah ilmu pengetahuan biologi di Universitas juga sangat terkotak-kotak, seperti Departemen Botani, Zoologi, dan yang lain-lain, sehingga agak sulit untuk bagaimana kita memecahkan atau membuat solusi-solusi dalam rangka melestarikan biodiversitas. Nah, seperti yang Sobat Biru Hitam lihat, saat ini kita tidak syuting di dalam studio, namun kita syuting di pinggir pantai. Mengapa? Karena kita akan membahas betapa bahayanya sampah mikroplastik yang ada di air laut bagi kehidupan manusia. Mari kita simak penjelasan dan perbincangan bersama Dr. Renat, Mufti Petala Patria MSc. Memang pada saat pandemi ini itu pemakaian plastik pembungkus, plastik sekali pakai itu sangat meningkat gitu ya. Peningkatannya plastik ini memang sangat terasa gitu ya. Saya telah melakukan penelitian dibantu mahasiswa saya 3 orang di Teluk Banten gitu. Jadi mereka mengambil data 2 kali. Jadi tahun 2000 Januari 2000 artinya itu belum pandemi gitu ya. Kemudian bulan Maret tahun 2001. Jadi setelah pandemi. Itu peningkatan jumlah sampah menurut data di Banten itu 70% tuh plastik meningkat itu. Jadi sampah plastik 70% meningkat itu. Peningkatan jumlah mikroplastik yang ada di perairan itu kita buat 3 stasiun gitu ya di situ. Itu peningkatannya cukup signifikan gitu. Ada yang meningkatnya untuk di airnya tuh ada yang meningkat 6%, 13%, ada yang sampai 24% jumlah mikroplastiknya gitu. Kemudian kalau di sedimennya, artinya yang mengendap di dasar gitu ya, itu lebih tinggi lagi itu. Jadi dari 16%, kemudian di stasiun yang lain 31%, stasiun yang lain 43%. Jadi memang sangat signifikan meningkatnya gitu. Dan ini yang paling banyak memang yang bentuk fiber gitu. Jadi memang efeknya itu tentunya akan berlanjut ke organisme yang ada di sekitarnya. Artinya untuk kerang atau ikan yang ada di sana tentunya akan termakan mikroplastik ini dan nanti akan terus ikut ke jaring makanan dan akhirnya dimakan oleh manusia. Agak susah nih yang lapisan yang istilahnya multi layer ya. Jadi misalnya kayak kemasan susu gitu kan, susu. Itu ada plastiknya, ada timahnya, ada kartonnya. Nah, itu agak susah tuh ngolah-ngolahnya itu ya. Jadi itu perlu teknologi yang lebih canggih lagi untuk bisa memisahkan itu gitu ya. Tapi untuk yang plastik aja itu udah banyak yang digunakan misalnya untuk campuran aspal gitu. Jadi plastik yang seperti kantong kresek, kemasan gitu ya yang tidak bisa dipergunakan lagi itu dihancurkan, dibakar bersama atau dimasak bersama aspal gitu. Dan ini udah dicoba nih di UI di segmen mana itu udah DOPF tuh udah nyoba gitu ya bersama dengan konsorsium
plastik gitu, sampah plastik udah nyoba ya, udah. Jadi memang banyak yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi tapi masih banyak juga yang ke laut gitu ya, yang kebuang ke laut, jadi belum dimanfaatkan. Saya sekarang agak meningkat penelitiannya, jadi kira-kira bisa nggak tuh mikroplastik itu lepas dari suatu organisme gitu? Karena kenapa gitu ya? Karena di beberapa tempat itu alga itu kayak seperti rumput laut ya, rumput laut itu kan dimakan tuh sama manusia gitu ya. Nah itu ada makan segar, jadi langsung dimakan gitu ya. Seberapa kuat gelombang atau getaran atau goyangan bisa melepaskan mikroplastik yang sudah menempel itu. Jadi ada dua sisi, dari sisi lingkungannya kita lihat kemampuan tumbuhan untuk mengikat itu, kemudian di sisi lain bagaimana kebersihannya. Kalau udah dikocok-kocok, digoyang, bisa dimakan tuh lebih berkurang atau tidak mikroplastiknya gitu. Demikian berbagai informasi yang dapat kami berikan untuk Anda di pekan ini. Akhirnya, saya Angga Permana berserta dengan seluruh kerabat kerja redaksi Labs Corner News FMIPA Universitas Indonesia pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M, pastikan diri Anda sudah divaksin, dan ikuti terus perkembangan dunia riset dan sains. Karena bersama FMIPA Universitas Indonesia, sains menjadi lebih menyenangkan, dan mari bersama FMIPA Universitas Indonesia kita mengambil tempat di panggung intelektualitas dunia. Sampai jumpa.